Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Aziz Habibi dari Prodi Aplikasi. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang akhlak. Pengertian akhlak secara bahasa berasal dari bahasa Arab khuluqun yang diartikan sebagai perangai, tabiat, budi pekerti, dan sifat seseorang. Jadi akhlak seseorang diartikan sebagai budi pekerti yang dimiliki oleh seseorang terkait dengan sifat-sifat yang ada pada dirinya. Secara istilah, kata akhlak dalam Islam diartikan sebagai sifat atau perangai seseorang yang telah melekat dan biasanya akan tercermin dari perilaku orang tersebut. Seseorang yang memiliki sifat baik biasanya memiliki perangai atau akhlak yang baik juga, dan sebaliknya. Seseorang yang memiliki perangai yang tidak baik cenderung memiliki akhlak yang tercela. Kata akhlak disebutkan dalam firman Allah pada ayat berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ahlasna hum bi kholisatin zikrod dori, yang artinya sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Quran surat As-Sad ayat 46. Istilah akhlak menurut para ulama. Menurut Ibnu Maskawi mengatakan bahwa pengertian akhlak merupakan suatu keadaan bagi jiwa yang mendorong untuk melakukan tindakan-tindakan dari keadaan itu tanpa melalui pikiran dan pertimbangan. Keadaan ini terbagi menjadi dua, yakni berasal dari tabiat aslinya dan kebiasaan yang berulang-ulang. Kemudian ada dari Ibrahim Anis. Ia berpendapat bahwa mengungkapkan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengannya lahir macam-macam perbuatan, baik atau buruk, tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Kemudian ada menurut ulama dari Abdul Karim Zaidan yang mengatakan bahwa akhlak adalah nilai-nilai dan sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa. Dengan sorotan dan timbangannya, seseorang dapat menilai perbuatan baik atau buruk untuk kemudian memilih melakukan atau meninggalkannya. Dan kemudian ada pendapat ulama dari Ahmad Mubarak. Ia mengemukakan bahwa akhlak adalah keadaan batin seseorang yang menjadi sumber lahirnya perbuatan, di mana perbuatan itu lahir dengan mudah tanpa memikirkan untung dan rugi. Konsep akhlak dalam Islam. Yang pertama adalah takwa. Takwa adalah konsep penting dalam Islam yang mengacu pada ketakwaan dan kesalehan. Takwa melibatkan ketaatan yang dalam kepada Allah, menjauhi perbuatan dosa, dan melakukan perbuatan yang baik sesuai dengan ajaran agama Islam. Kedua adalah ihsan. Ihsan adalah konsep dalam Islam yang mengacu pada kebaikan atau kesempurnaan dalam perilaku dan sikap. Ihsan melibatkan melakukan perbuatan baik dan memberikan yang terbaik dalam segala hal, baik secara lahiriah maupun batiniah. Yang ketiga adalah adab. Adab adalah konsep dalam Islam yang mengacu pada tata krama, seperti sopan santun dan etika yang baik. Adab melibatkan perilaku yang baik dalam interaksi sosial, termasuk penghormatan terhadap orang lain, sopan santun dalam ucapan dan tindakan, serta menjaga adab dalam ibadah dan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah husnul khuluq. Husnul khuluq berarti memiliki akhlak yang baik. Ini mencakup sifat-sifat terpuji seperti kejujuran, keadilan, keberanian, kasih sayang, kesabaran, kerendahan hati, dan banyak lagi. Husnul khuluq adalah sifat-sifat yang dianjurkan dalam Islam dan dianggap sebagai ciri-ciri seorang muslim yang baik. 4. Akhlak terpuji. Islam mengajarkan sejumlah akhlak terpuji yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, berbuat baik kepada orang tua, memuliakan tetangga, berbuat adil, jujur, memaafkan, murah hati, dan menghindari perilaku yang buruk seperti dusta, iri hati, dan hasad atau iri dengki.
Golongan akhlak. Akhlak sendiri dibedakan menjadi dua golongan, yaitu akhlak terpuji atau akhlakul karimah dan akhlak tercela atau akhlakul mazmumah. Akhlak terpuji di antara beberapa akhlak terpuji yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim adalah kesopanan, sabar, jujur, dermawan, rendah hati, tutur kata yang lembut dan santun, gigih, rela berkorban, adil, bijaksana, tawakal, dan lain sebagainya. Seseorang yang memiliki akhlak terpuji biasanya akan selalu menjaga sikap dan tutur katanya kepada orang lain dan merasa bahwa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua, akhlak tercela. Akhlak tercela adalah akhlak yang harus dijauhi oleh muslim karena dapat mendatangkan mudarat baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Contoh akhlak tercela diantaranya adalah iri, dengki, ujub, fitnah, sombong, bakhil, tamak, takabur, hasad, aniaya, hibah, ria, dan sebagainya. Akhlak yang tercela sebagai sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak jarang orang yang memilikinya juga tidak disukai oleh masyarakat. Jenis-jenis akhlak. Yang pertama adalah akhlak wadiyah. Akhlak wadiyah adalah norma yang diciptakan manusia untuk mengatur tindakan dan perilaku di masyarakat. Akhlak wadiyah ini umumnya diatur untuk kemaslahatan bersama agar kehidupan masyarakat menjadi damai, tentram, dan terarah. Rujukan dari akhlak wadiyah adalah logika dan rasio manusia sendiri. Kedua, akhlak Islam. Islam mengatur akhlak-akhlak yang dianjurkan untuk dikerjakan umatnya, serta mengimbau perilaku-perilaku tercela agar dihindari. Rujukan akhlak Islam ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu tertuang dalam Al-Quran atau melalui hadis Nabi Muhammad SAW. Berbeda dari akhlak wadiyah yang hanya beroleh sanksi dari manusia saja. Pelanggar akhlak Islam juga diancam sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh-contoh akhlak berdasarkan jenisnya. Yang pertama, contoh akhlak terpuji, yaitu meliputi 1. Kejujuran atau sidik, yaitu menjaga kejujuran dalam perkataan dan perbuatan, tidak berdusta, dan menjaga komitmen serta amanah dalam segala hal. Kedua, keadilan atau adil, berlaku adil dalam segala situasi, tidak memihak secara tidak adil, dan memberikan hak-hak yang seimbang kepada semua orang. Ketiga, kasih sayang atau rahmah, menunjukkan kasih sayang, empati, dan perhatian terhadap sesama manusia, termasuk dalam membantu mereka yang membutuhkan. 4. Kesabaran, sabar, menjaga kesabaran dalam menghadapi cobaan dan ujian, tidak mudah marah atau putus asa, serta menerima ketetapan Allah dengan ikhlas. Kelima, kerendahan hati atau tawadu, menjaga sikap rendah hati, tidak sombong atau menyembuhkan diri, serta menghormati dan menghargai orang lain tanpa memandang status dan atau kedudukan. 6. Sopan santun atau adab, menunjukkan sikap sopan santun dalam berbicara, berinteraksi, dan berpakaian, serta menghormati adat istiadat yang baik. 7. Kebaikan hati atau ihsan, berbuat baik kepada orang lain dengan memberikan yang terbaik, baik dalam ucapan, tindakan, maupun perlakuan. 8. Kepedulian sosial, memperhatikan kesejahteraan dan kebutuhan sesama manusia, serta berusaha membantu dan mendukung mereka dalam kesulitan. 9. Memiliki akhlak terpuji, menunjukkan sifat-sifat terpuji seperti rendah hati, sabar, ikhlas, tawakal, bersyukur, memaafkan, dan berusaha menjauhi sifat-sifat negatif seperti iri hati, dengki, atau ria, atau berpura-pura baik di depan orang lain. 10. Menjaga janji dan amanah, menepati janji, memenuhi kewajiban, dan menjaga amanah yang diberikan kepada kita oleh orang lain. 11. Menjaga lingkungan, bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar, menjaga kebersihan, menghormati alam, dan tidak merusak atau mencemarkan lingkungan. 12. Pengampunan atau afifah, memaafkan kesalahan orang lain, tidak menyimpan dendam, dan berusaha dalam konflik. 2. Contoh akhlak tercela. Yang pertama adalah musyrik.
merupakan mempersekutukan atau meminta atau memohon selain kepada Allah dengan makhluk-makhluknya, seperti menyembah berhala pun termasuk dalam hati yang musyrik, karena ini bertentangan dengan ajaran tauhid. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Luqmanul libnihi wa huwa yu'izu ya bunayya la tusyrik billahi innas syirka la zulmun azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Quran Surat Luqman ayat 13. Kedua adalah takabur, sikap menyembuhkan diri dan tidak mengakui keesaan Allah di alam ini. Adapun yang menyebabkan seseorang menjadi takabur, salah satunya karena rupa tampan atau cantik, kedudukan jabatan yang tinggi, kekayaan dan lain sebagainya. Salah satu ayat Allah yang menerangkan ketakaburan manusia dalam Quran Surat An-Nahl ayat 29. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha falabi'sa maswa mutakabbirin. Yang artinya, maka masukilah pintu-pintu neraka jahanam, kamu kekal di dalamnya. Pasti itu seburuk-buruk tempat orang yang menyembuhkan diri. Quran Surat An-Nahl ayat 29. Ketiga, murtad, sikap mengganti keyakinan diri dan beralih ke keyakinan yang lain dari agama Islam, atau singkatnya keluar dari agama Islam, maka akan mendapatkan hukuman riddah, hukuman mati di saat akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis syahril harami qitalin fi kul qitalun fihi kabirun wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami wahroju ahlihi minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatli wala yazaluna yuqatiluna hatta yaruddukum an dinikum inistata'u wa mayyar tadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang artinya, barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 217. 4. Munafik, sikap seseorang yang menampilkan dirinya berpura-pura atau tidak tulus hatinya mengikuti ajaran Allah, dan ini termasuk sifat berkhianat. Khianat pun menjadikan perbuatan menipu dan menurunkan martabat dirinya, sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'din ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha wa nasiyahum innal munafikina humul fasikun. Yang artinya, orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang makruh, dan mereka menggenggamkan tangannya kikir. Mereka telah melupakan kepada Allah, maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Quran Surat At-Taubah ayat 67.
Adapun tanda-tanda orang munafik menurut sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3, yaitu apabila berbicara, ia berbohong, apabila ia berjanji, ia menyalahi, dan apabila diserahi amanah, ia curang. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Keutamaan akhlak dalam Islam. Yang pertama, berat timbangannya di akhirat. Seseorang yang memiliki akhlak terpuji disebutkan dalam hadis bahwa ia akan memiliki timbangan yang berat kelak di hari akhir atau kiamat, di mana semua amal manusia akan ditimbang. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW berikut, tidak ada sesuatu yang diletakkan pada timbangan hari kiamat yang lebih berat daripada akhlak yang mulia. Dan sesungguhnya orang yang berakhlak mulia bisa mencapai derajat orang yang berpuasa dan sholat. Hadis riwayat Tirmidzi. 2. Dicinta Rasulullah SAW. Rasulullah SAW diutus tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia di dunia. Dan tentu saja Rasulullah SAW sendiri mencintai manusia yang memiliki akhlak yang baik. Dari lahir, radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang paling aku cintai dari kalian dan yang paling dekat tempatnya dariku di hari kiamat adalah yang paling mulia akhlaknya, dan yang paling aku benci dari kalian dan yang paling jauh tempatnya dariku di hari kiamat adalah yang banyak bicara, angkuh dalam berbicara, dan sombong. Sunan Tirmizi sahih. 3. Memperoleh kedudukan setinggi saat di akhirat. Seseorang muslim dengan akhlak terpujinya membuat dirinya bisa memperoleh kedudukan tertinggi saat di akhir. Hal ini seperti yang diungkapkan dalam hadis di bawah ini. Tidak ada kemelaratan yang lebih parah dari kebodohan, dan tidak ada harta kekayaan yang lebih bermanfaat dari kesempurnaan akal. Tidak ada kesendirian yang lebih terisolir dari ujub rasa angkuh, dan tidak ada tolong-menolong yang lebih kokoh dari musyawarah. Tidak ada kesempurnaan akal melebihi perencanaan yang baik dan matang, dan tidak ada kedudukan yang lebih tinggi dari akhlak yang luhur. Tidak ada wara yang lebih baik dari menjaga diri, memelihara harga dan hormati diri, dan tidak ada ibadah yang lebih mengesankan dari tafakur, berpikir, serta tidak ada iman yang lebih sempurna dari sifat malu dan sabar. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabarani. Hikmah akhlak, yaitu adalah menjadi pelindung. Akhlak yang baik dapat menjadi pelindung dalam kehidupan sehingga seseorang tidak akan berbuat dosa. Kemudian membangun kehidupan yang aman dan damai. Jika semua orang menerapkan akhlak, kehidupan akan menjadi aman dan damai. Lalu mendapatkan pahala. Orang yang berakhlak baik akan mendapatkan pahala. Dan selanjutnya mendapatkan derajat tinggi. Orang yang berakhlak mulia dapat mencapai derajat yang sama dengan orang yang rajin berpuasa dan sholat. Kemudian mendapatkan tempat duduk yang dekat dengan Rasulullah SAW di hari kiamat. Orang yang berakhlak mulia akan ditempatkan duduknya paling dekat dengan Rasulullah SAW di hari kiamat. Lalu mendapatkan balasan surga. Akhlak yang baik akan dibalas dengan surga dan kenikmatannya. Selanjutnya menyempurnakan iman. Mempelajari dan menerapkan akhlak dalam kehidupan akan menyempurnakan iman. Dan yang terakhir, mudah mempelajari ilmu lain. Mempelajari akhlak dapat memberikan kemudahan dalam mempelajari ilmu lain. Kesimpulannya, akhlak merujuk pada perilaku dan karakter individu yang mencerminkan nilai moral dan etika dalam konteks Islam. Akhlak sangat penting karena mencakup bagaimana seseorang berinteraksi dengan Tuhan, diri sendiri, dan orang lain. Beberapa pokok akhlak yang terpenting meliputi sebagai berikut. 1. Kejujuran, yaitu berbicara dan bertindak dengan kebenaran. 2. Sikap hormat, yaitu menghargai orang lain terlepas dari latar belakangnya. 3. Kedermawanan, memberi kepada yang membutuhkan dan berbagi rezeki. 4. Kesabaran, yakni mampu menahan diri dalam menghadapi ujian dan kesulitan. Dan yang terakhir adalah 5. Bertanggung jawab, yaitu menunaikan kewajiban dan komitmen terhadap janji. Demikianlah materi pengertian akhlak dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.